Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah dan sahabat-sahabat Quran yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita menyambung kembali tentang penjelasan makharijul huruf dan sifat-sifat huruf al-Arabiyyah. Terkhusus di bagian makharij dan sifat huruf ini mungkin kita harus lebih fokus lagi, karena ini bukanlah sesuatu yang biasa bagi kita, khususnya ajnabi. Maka kita perlu banyak latihan. Kata Imam Jazari, illa biriyadah al-fam, ya, bifakkihi atau bilisanihi. Pertama, makharij yang paling utama dan paling dasar, yang pertama al-jawf, al-halaq, al-fam dan al-khayshum, kemudian lisan. Baik, di sana kita bahas lagi gambar, coba banyak ya, kita sebutkan satu-satu. Al-khayshum yaitu keluarnya suara dari bagian belakang mizmar atau jarum belakang menutup ya sisi lidah pangkalnya itu ya, atau bagian belakang bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Arab kan secara maknawi depan lidah ya, artinya ke belakang, yang tempelkan ke atas, ke langit-langit bagian belakang ya. Kemudian suara keluar dari belakang langsung masuk ke hidung sehingga terjadilah dengung seperti itu. Baik, kemudian yang kedua al-halqu. Al-halqu ini tenggorokan, ada tiga bagian. Pertama bagian bawah, tengah, dan depan atau belakang. Secara bahasa Arab, secara maknawi bahasa Arabnya dihitung dari bagian depan min jihati sadr, ini depan, terjadinya suara dari depan sini ya. Oke, kemudian yang tengah, kemudian bagian paling bawah ya, bawah, kemudian asyafatan, dua bibir. Ada juga di sini terakhir kita sebutkan al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut yang keluar dari apa ya, pipa-pipa mulut kita sehingga keluar. Dan kita akan membahas yang bagian yang tidak ada kaitannya dengan yang raisi ya, cuma di sini ada masuk bagiannya saja sebenarnya, yaitu langit-langit bagian atas. Berikutnya al-hunuku al-a'la, langit-langit atas itu ada 5 ya. Pertama jarum ataupun ujung daripada mizmarnya ya. Kemudian ada bagian pada daging daripada langit-langit atas, yaitu seperti panah di video ini. Kemudian ada yang bagian tengah yaitu juga daging daripada dinding atas, paling atas. Kemudian yang bagian depan, bagian langit-langit seperti panah itu ya. Kemudian yang terakhir adalah di belakang gusi ya, di belakang gusi ya, atau di belakang gigi ya, gusi namanya gitu. Kemudian pembagian lisan ataupun lidah, di sini ada yang utama 3. Yang utama ada 3, ada aqsa al-hafah, hafatul lisan. Ada juga adna hafatul lisan dan muntaha al-hafah, sisi-sisinya maksudnya. Ada sisi paling atas, tengah, dan bawah. Maka yang paling ujung ini namanya
muntaha di ujung daripada sisi, di tengahnya, ya di tengah bagian zohornya. Kemudian aqsa al-hafa di pangkal sisi lidah, ya. Kemudian ada namanya ra'sul lisan, tarful lisan. Ra'su itu ujung daripada ujung, artinya tombaknya, seperti yang tajamnya tombak itu disebut kepalanya. Tarful lisan yaitu sebelum ujung, ya, seperti panah itu, ya. Wastul lisan, tengah lidah. Aqsal lisan artinya pangkal lidah, tengahnya seperti itu, ya. Kalau jazru lisan bisa disebut dengan pangkal yang paling lembut daripada lidah kita, paling dalam, ya. Baik, nah, di sini ada rumusan daripada warna-warna gigi yang sudah terbentuk. Ada sanayang, kemudian ribaiyah, al-anyab, ad-dawahid, ad-dawahin, dan an-nawajib. Kita tidak bahas ini seperti itu, ya. Kemudian kita bahas lagi masalah huruf. Huruf itu ada dua, muhaqqaq dan muqaddar. Kalau huruf muhaqqaq seperti dal, kalau yang muqaddar seperti semua huruf mat, ya. Saya ulang lagi, muhaqqaq itu semua huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf mat, yang muhaqqaq. Kalau muqaddar huruf-huruf mat semuanya. Kemudian kita lanjut, apa saja huruf-huruf al-jawf? Oh enggak, yaitu semua huruf-huruf mat seperti yang ada di gambar, alif, waw, dan ya. Bagaimana cara pengucapannya? Ya terbuka seperti yang di gambar, u, i, a, tanpa menahan, karena ini keluarnya dari rongga mulut. Keluarnya tidak seperti ngerem dadakan, bisa bahaya, tapi ngerem tapi tidak begitu paten, ya. Artinya biasa, standar, keluar sesuai dengan makhraj muqaddarnya, seperti wa tawalla, biasa, ya. Tapi kalau kita baca seperti ini yang salah, ya. Wa tawalla, atau menambah hamzah sukun, ataupun langsung mematikannya, atau menambah dengan huruf ha yang sukun. Ini kesalahan pada huruf-huruf mat ketika mati. Makhraj-makhrajnya yang al-halaq ini, ya, kita bahas masalah al-halaq, ada atas, tengah, dan bawah. Pertama huruf-huruf hamzah, ya, aqsal halaq hamzah dan ha. Kemudian wastul halaq, tengah tenggorokan, ain dan ha. Kemudian adna al-halaq, bagian bawahnya, ghain dan kha. Kemudian berikutnya kita bahas dulu satu-satu. Pertama masalah hamzah sama ha. Tadi sudah saya contohkan pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim di awal tadi. Maka kalau orang yang benar-benar jeli, teliti, fokus, maka dia akan tahu contohnya. Hamzah sudah, ya. Kemudian ha itu keluar dari sini nih, dekat dengan dada, maka bunyinya ha. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya itu nambah huruf sebelumnya, aha atau ha, nambah lebih kencang lagi supaya terdengar keras dan ada tekanan. Ini yang salah. Makanya saya katakan huruf Arab itu tidak ada hubungan dan kaitannya dengan lahjah kita masing-masing ataupun kedaerahan. Kemudian tengah tenggorokan, yaitu hurufnya ain dan ha. Bagaimana cara pengucapannya? Ain, coba cara belajarnya, tutup hidungnya, lalu bunyikanlah ain itu. Posisinya seperti ada di mizmar bawah itu, keluarnya dari sana, tengah tenggorokan. Contohnya seperti itu, ya. Dibuka dua bibir, nanti akan terjadinya suara tanpa apa, ya, ada suara dengung atau sengong, ya, seperti itu. Kemudian ha sama,
makhrajnya sama, posisi keluarnya dari situ juga, cuma dia lebih terbuka lagi, ha, ya lebih terbuka lagi, ha, tanpa ada tekanan ya, lembut sekali, ha, seperti itu. Kalau kita bawakan dari ini, dari pangkal tenggorokan, maka akan bunyi ha atau ha. Nah, seperti itu bunyi hamzah, hampir mirip, cuma ini lebih lembut. Ha dari tengah tenggorokan. Oke, bisa dipahami. Kemudian adnal halaq, bawah tenggorokan. Nah, posisi lidah seperti yang ada di gambar itu. Contohnya kalau lain lengkuknya itu agak sedikit keras ininya, cara pengeluarannya kalau kha dia agak sedikit longgar kha tanpa ada suara penekanan ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana sifat-sifat yang akan merubah semuanya, akan membedakan semuanya, semua sisi-sisi ataupun cara penempatan terjadinya suara itu dalam sifat nanti. Baik, kita terangkan yang biasa dulu seperti ini ya, makhraj kha ya, kha bukan kha ya, tapi kha biasa saja. Oke, lebih lengkapnya nanti di bagian sifat. Kemudian makhraj qaf, cara pengucapannya o bukan eko ataupun eke atau o bukan seperti itu. Makhraj yang berharokat o tanpa ada hubungan yang sebelum tambahan huruf biar terjadi huruf o atau seperti huruf ghain, karena huruf-huruf agak berat diucapkan, maka biasanya orang awam menambah dengan huruf alif atau hamzah dan lam, gha, ya, atau saking beratnya ditambah di belakang gitu seperti maka cara pengucapannya biasa saja dari aqsa, dari pangkal lidah o. Kalau dikolkolahkan dia akko ya, seperti itu, tidak akko ataupun akkel, tapi yang benar akko ya, akko ya. Baik, kita lanjut lagi. Kaf agak ke belakang lagi ya, kalau kita bahasa Indonesia kan maju ya kan. Kaf ak ka ak seperti itu, bukan ka atau ak ya, ini salah, tapi yang benar ka dan ak. Kalau hamas udah nanti kita bahas di bagian sifat untuk lebih jelasnya. Jadi cara pengeluarannya seperti itu dulu ya. Baik, kita lanjut kepada makhraj jim wastul lisan, ada di tengah lidah, seperti itu ya pengucapannya. Aj bukan aj, tapi aj bukan aj menghabiskan dengan memotong ya, karena makhraj jim ini ya sesuai dengan posisi lidah terjadinya ada suara yang keluar seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Makhraj shin juga sama di makhraj jim tadi, shin pun ya juga sama di tempat yang sama. Baik, kita bahas shin seperti itu ya, pada digambar ash keluarnya suara nyaring seperti ash intisar lisan ya, penyebaran, ada suara mentrik yang salah seperti itu, dibuka sedikit ya, lihat titik dan suara garis-garis getaran itu terjadi suara seperti ash menyebar. Baik, lanjut kita kepada ya yang bukan mat ya, ai ya atau ai ya. Nah, beda kalau mat, maka bunyinya i, seperti itu. Cara pengucapannya juga bukan seperti ay ya, seperti itu, nanti hampir sama dengan jim
Tapi ai lembut ya. Juga bukan ai. Nah, Indonesia banget ya, beda ya cara pengucapannya. Ai kalau dia berbentuk harokat ya bukan ya lele atau ya kawan-kawan ya. Seperti itu bahasa Indonesia ya, hilangkan dulu, atau daerahnya hilangkan dulu semuanya. Nah, kita baca dengan sesuai bacaan orang Arab. Makhraj dhad. Nah, bagaimana caranya? Coba lihat getaran lidah itu ada 3 titik. Nah, jadi tekanannya dari bawah ke atas. Contohnya ya, diangkat baik bisa di sebelah kiri ataupun di kanan. Saya contohkan kiri kalau kanan kalau ke atas ada dorongan sehingga terjadinya suara bawah ya, kayak orang lagi BAB kan seperti itu ya, ada suara gitu ya, seperti itu. Baik, lihat posisi sana biru dan kuning. Kalau kuning itu talamus keluarnya karena bentrokan ataupun melengket ataupun menyentuh, tapi baru tidak parah, tidak keras itu, lembut saja ujung lidah itu yang bagian tengah. Oke, kita lanjut lagi. Makhraj lam, kita lanjut pada huruf lam. Nah, lam seperti itu ya, ujung lidah di belakang gusi ya, gusi depan atas. Cara penekanannya kalau lam tebal seperti ini nih. Pada gambar lam mufakhamah dia akan ke atas, tapi kalau lam tipis ke bawah, al bawah seperti itu ya. Nah, la. Untuk hukumnya nanti kita akan bedakan pada sifat nanti ya, pembahasannya beda. Untuk makhraj nun, perhatikan dari mana sumbernya. Pada rongga mulut tuh ke atas keluar tuh ke hidung, dari belakang mizmar paku bagian belakang dari dinding belakang keluar ke hidung, dengung jadinya. Contoh pengucapannya ke atas, keluarnya itu hasil dari suara seperti itu. Nanti sifatnya hukumnya seperti apa kita akan bahas nanti pada pembahasan berikutnya. Oke, simak terus. Kemudian makhraj ra, yaitu dari ujung lidah, nampak pada gambar ya, dekat ke gusi. Cara pengucapannya adalah ra. Kalau disukunkan menjadi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sana, nampak dari bawah lidah itu sedikit menempel ya ke gusi, seperti itu. Kemudian kita bisa membedakan antara ro yang mufakhamah dan ro yang muraqqaqah, tebal dan tipis. Bagaimana caranya? Baik, pangkal lidah itu naik ke belakang ya, agak ditebalkan, kemudian ujungnya sama saja ya, seperti itu yang ada di gambar. Contohnya ya. Kemudian yang ro tipis kalau memang sebelumnya itu kasro, maka atau dia ada harokat kasro yang sebelumnya, maka terjadilah dia menipis atau lemah. Contohnya seperti yang ada di gambar itu, mir atau ri tipis ya, posisi lidah tidak mengangkat bagian belakangnya, tapi biasa standar cuma ujung lidah naik ya, seperti itu. Kemudian makhraj ta wa dal wa ta, tetap ya seperti apa yang ada di sana, ujung lidah ta menempel ke gusi, ujung lidah menempel ke gusi, sedikit masuk ke
ra'su al-lisan. Nah, itu dinamakan ra'sul lisan. Ada ke lisan asnan, ke gigi bagian atas, yaitu po, dal, ta, sedikit ya, sedikit masuk seperti itu. Oke, tapi yang jelas kedudukan dan posisi masing-masing ada perbedaan, diantaranya antara dal sama ta berbeda dengan po sendirian. Kalau po ya sama dengan kita mengatakan rok tebal sama rok tipis. Rok tebal mengangkat bagian belakang, nah sedangkan to juga ini mengangkat bagian belakang lidah atau pangkalnya ke atas, ditebalkan sehingga terjadilah dia berbunyi po. Kalau posisi ujung lidah pun sama aja dengan dal sama po sendiri, dal sama ta. Kalau po ujungnya sama, cuma pangkalnya berbeda. Itu saja yang membedakan, seperti itu ya kawan-kawan sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Makhraj sod, sin dan zai. So berbeda dengan sin, dan zai sama dengan to dan tak sama dal. Sod, sin dan zai ada perbedaan juga, diantaranya pangkal lidah dan bagian belakang itu naik ke atas, dan yang ujungnya yaitu seperti yang ada di gambar ya, ujung lidah ya, atau ra'su al-lisan itu hampir menempel di bagian gigi bagian depannya. Contoh bunyinya so. Adapun torofnya itu sedikit mendorong sehingga terjadilah suara dari bagian sisi lubang atau celah daripada bawah lidah, sehingga bunyi dia seakan-akan intisar juga, seakan-akannya, dan ada desiran seperti suara ular atau seruling, seperti itu. Pun sin sama seperti itu, sin dan zai, cuma bagian wastul lisan, dari ujung dari tengah lidah itu ke depan sampai ujung lidah itu seakan-akan ada dorongan az dari ujungnya. Kalau dari gambar Pak seperti itu, maka terjadilah suara bukan as. Nah, ini kesalahan ini ya. Kalau masalah kaitannya dengan kesalahan bukan di sini kita bahas, nanti insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Maka oleh karena itu subscribe video ini. Baik, kemudian kita lanjut kepada makhraj dha, dal dan sa. Wo nampak sekali pada gambar itu ya, sama dengan so, po dan yang sebelumnya ya, so, po, bo itu akan berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wo ini, dal dan sa. Jelas ada perbedaan antara tiganya ini, wo sendiri, dal dan sa sendiri juga. Ya, perhatikan makhraj dal sama sa itu lidah normal ya, lurus saja normal, cuma ujung lidah. Nah, sekarang kita bicara ujung lidah, yaitu torful lisan, bukan ra'sul lisan. Ra'sul lisannya keluar, ujungnya ada di antara lisatis sanaya al-ulya was sufla. Seakan-akan tergigit tapi tidak digigit. Kalau digigit nanti nggak bunyi. Seperti itu ya. Oke. Kemudian huruf jadi ujung lidah seperti sama dengan dan sa, cuma yang membedakan yaitu pangkalnya saja naik ke atas ya. Oke, kita lanjut lagi pada makhraj
fa. Nah, nampak di gambar lidah biasa saja, tidak bermain, cuma yang bermain dua bibir dan gigi bagian atas ya. Coba perhatikan bibir bawah, f normal, tidak ada yang dibuat-buat, tidak maju ya, atau tidak monyong, juga tidak ke belakang, normal. Di mana letak gigi, di mana letak bibir bawah, ya udah di situ letakkan ujung giginya. F ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke makhraj waw gairu maddiyah. Seperti itu nampak di gambar. Au ya, au bukan gairu maddiyah. Au menyongkan dua bibir sehingga terbunyilah suara waw yang sukun, au. Kemudian kita lanjut kepada makhraj ba. Pada gambar itu nampak biasa saja lidah kita, cuma yang membedakan di sana yang bermain maksudnya dua bibir, yaitu ab. Cara pengucapannya ab ya, ba menempelkan dua bibir ab sehingga terjadilah benturan seperti itu. Lalu bagaimana dengan berharokat ba? Tinggal dibuka saja. Kemudian makhraj mim yaitu sama dengan nun, sama-sama dengung, menutup dua bibir sehingga terjadilah suara keluar dari belakang mizmar ke hidung seperti itu, dan lembut saja suaranya ya, keluar ma mi mu. Babu makharijil huruf. Makharijul huruf 17 على الذي يختاره من اختبر بالجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ والياء ذا الراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال أتى منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam pengucapan makharijul huruf al-hijaiyah. Pertama, kita mulai dari alif. Alif ini sering terjadi kesalahan tipis ketika dia disertai bersama dengan huruf tebal. Contohnya khalidin dibacanya khalidin tipis, atau khulidin menyerupai waw dia alifnya tadi, atau bisa jadi khulidin lebih tebal lagi dia seperti itu. Kemudian waw terjadi kesalahan pada makhraj ini waw, nah, ditambahnya alif jadi nampak wawnya. Waw ada hamzah ataupun alif pada waw itu. Kemudian tidak memonyongkan dua bibirnya,
Coba lihat pada gambar, jelas ya keluar dari dua bibir, wow jelas. Tapi kalau pengucapannya wow, menebalkannya, maka ini kesalahan dalam pengucapan huruf wow sendiri. Atau tipis, enggak jelas ya. Jadi memang harus jelas pengucapannya. Ya, huruf ya ini juga banyak kesalahan di dalamnya. Di antaranya ketika dia sukun, yaitu terlalu merapatkan lidah tengah, terlalu merapatkannya. Ketika huruf dia mat, juga sama menutupnya. Jadi ini kesalahan besar. Nah, kemudian kita masuk kepada huruf hamzah. Hamzah biasanya kenanya pada tengah tenggorokan, ditaruh jadi tengah tenggorokan. Contoh bunyinya a, ini masuk tengah tenggorokan. Nah, contoh lagi a lebih tipis lagi. Nah, yang benar adalah a, ya, yaitu di pangkal tenggorokan bersama ha. Ha pun sama dengan makhraj hamzah, posisinya di pangkal tenggorokan atau disebut atas tenggorokan. Secara makna bahasa Indonesianya di bawah tenggorokan. Baik, kemudian terjadi juga kesalahan pada huruf qaf. Qaf ini ketika dia tebal, maka biasa orang mengucapkannya dengan memonyongkan dua bibir. Ini kesalahan besar. Yang mengatur sistem bunyi daripada suara itu adalah lidah. Memang jika lidah aturannya harus keluar dari lidah, maka bunyinya dari lidah. Jadi mulut tidak membantu sehingga terbongkarnya suara, ya, ada volume. Jadi volume keluar karena bentrokan pangkal lidah ke atas langit-langit. Akko, cara membunyikannya seperti itu, bukan akko tipis, seperti itu ya. Ini yang salah, tipis ataupun terlalu tebal juga salah ya. Tapi yang benar akko ya. Baik, kemudian kesalahan yang berikutnya pada huruf qaf ini, dia agak masuk ke hamzah, bisa seperti itu. Kemudian kita masuk kepada huruf kaf. Sedikit maju lagi sedikit ya, kalau dalam bahasa Arabnya sedikit ke belakang. Bunyinya ada di sana agak hamzah ya, cuma tidak terlalu hamzahnya tidak terlalu keluar. Wara'i syiddatan bikafin wa bita, seperti itu dalilnya ya. Ka bukan ka atau ka ya, tidak ada apa-apanya ya, atau datar saja ka. Indonesia banget kalau kayak gitu kan. Baik, kita lanjut kepada huruf jim. Bagaimana pengucapan huruf jim, yaitu di tengah lidah. Cara pengucapannya tidak terlalu menempelkan lidah ke atas sehingga agak menutup. Nah, itu namanya kesalahan besar kalau terlalu menutup. Pengucapannya yang salah seperti ini nih. Nah, itu terlalu membuka. Kalau terlalu menutup, contohnya tapi yang benar aji. Yang salah tadi yang pertama tadi, yaitu terlalu membuka seperti itu. Ini yang salah. Baik, kemudian shin ini terjadi kesalahan sama seperti yang kita bahas di atas tadi. Terlalu menipis, maka tidak ada intisyar. Contoh yang salah, tidak menempatkan posisi sin ini, lidah sisi dan kiri ataupun kanan tidak melebar. Harus intisyar ya, harus melebar, benar-benar keluar suara kayak muncrat gitu ya. Suara desiran ataupun suara ular, mirip seperti itu. Tidak mirip kepada sin atau sa atau sin ya, juga tidak merapatkan
ash terlalu rapat juga salah ya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf lam ini, yaitu di tengah lidah, tapi banyak salah di antara kawan-kawan kita. Mereka membacanya waladhdallin, atau hanya ujung lidah saja waladhdallin, atau mempangkal saja waladhdallin juga salah, atau dibantu dengan dua bibir waladhdallin. Nah, ini salah ya, itu contoh saja. Baik, coba lihat nanti di bagian ininya, sisi kiri kanan atas langit-langit lidah, sana ada tanda biru dan kuning. Baik, untuk latihannya seperti itu. Kemudian berikutnya huruf lam. Sebelum masuk lam ada saya tambah lagi, bo ini kalau dikeataskan dia tapi tidak dibunyikan ke bawah, maka bunyinya akan terlalu tipis. Contohnya waladhdallin, posisi makhraj sudah benar tapi tidak ada penekanan ke bawah, sehingga tidak ada pantulan sama sekali, sehingga tidak terdengar kebenarannya. Baik, kemudian huruf lam juga ada sebagian yang terlalu meremehkan lam ini, katanya enak gitu, macam Indonesia lalu di dalam. Tapi kalau yang benar itu bukanlah seperti itu. La agak cadel sedikit dari sisi lidah ya, bukan kepala lidah yang menempel ke gusi ya, tetapi ujung atau sebelum kepala lidah. Lah, bagaimana pengucapan yang tebal? Pengucapan yang tebal itu biasanya pangkal lidah naik ke atas, sedangkan yang tipis standar biasa seperti itu. Nun pun sama, ujungnya sama, cuma menutup lari ke hidung dari belakang, mizmar paku belakang lidah ya. Nah, ada juga yang salah membacanya no, ne, atau terlalu dengung juga salah juga, nah seperti itu, sengong atau bindeng. Kemudian huruf ro yang rokokoh, yaitu tetap seperti itu ya cara pengucapannya, seperti yang kita jelaskan di awal. Cuma yang salah di sini, terkadang huruf ro ini dimonyongkan dua bibir sehingga kelihatan tebal. Kalau tipis mah gampang saja, tapi tipisnya ini karena lidah kedaerahan. Ya, kalau orang Madura, Sulawesi biasanya ro itu dibaca ra, ya ra. Nah, kemudian terlalu tipis juga pengucapannya, yang tebal dibaca tipis Ar-Rahman ya, atau yang lebih tipis lagi Ar-Rahman, seperti itu. Mungkin tidak ada yang seperti itu, cuma kadang kita salahnya lebih banyak lagi, mau ditebalkan tapi nggak bisa menebalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi ro itu macam huruf o aja dia, fathah itu jadi o, padahal a i u o nggak ada dalam hafaz ya. Baik, seperti itu. Coba latihan ro ini sendiri bagaimana, yaitu sisi lidah ditempelkan dari pinggir lidah itu naik ke atas sehingga ujung daripada lidah menyentuh gusi itu, terjadilah benturan dan suara ro tercipta. Baik, itu daripada kesalahannya ya. Kemudian kita masuk huruf to. To ini kan tebal, kadang kita tidak bisa mengatur ketebalannya, sehingga pun sama terbentuk dengan dua bibir to. Jadi huruf to ini seakan-akan berharakat o ya. Dari sisi pangkal ini, pangkal lidah tidak diangkat ke atas, juga tengah-tengah lidah tidak diangkat, apalagi ujung lidah. Paling yang nyentuh itu hanya rasul kepala daripada lidah. Bunyinya to, udah salah, monyong lagi kan. Nah, ini yang salah, kurangnya tebal ataupun kurangnya penekanan ke bawah, tapi pengangkatnya ke atas, larinya ke bawah suara itu.
hingga kedengar tebal. Nah itu ya, jadi pengucapannya salah. To terlalu tipis, tidak mengatur lidah, juga tidak mengangkat, tekanannya kurang ke bawah, atau menyamai dengan huruf ta. Oke, sekarang kita bahas lagi dal sama ta. Dal sama ta sama ya, cuma kalau dal ini dal ini agak menempel banget ke gusi. Dal agak menyentuh sedikit ujung kepala lidah itu ke gigi as-sanaya ya. Kemudian gigi agak tebal sedikit daripada sifat ta. Kalau ta ini terkadang kita sebelum kita bahas lagi huruf ta, sedikit menambah huruf dal. Jangan sampai dal ini sama dengan dalnya orang Indonesia. Di dalam, di, seakan-akan hanya kepalanya saja menyentuh ke langit-langit, menempelkan sehingga terjadinya huruf benturan dal yang akurat, tetapi ujung lidahnya tidak nyampe, ya seperti itu. Agak cadel sedikit ya. Kemudian ta ini kesalahannya di sana terlalu hamas ya, cacicu. Kemudian ada juga yang ta ini ta menempel banget, ujungnya menempel banget sehingga hampir menyamai huruf dal. Ini yang salah. Juga kadang kepala lidah ini menempel ke atas langit-langit sehingga terbentuk bunyi tapitu, macam orang daerah timur sana ya mungkin Bali atau Lombok seperti itu. Baik, kemudian masuk kepada huruf dot. Dot ini agak sedikit banyak orang tidak mengerti cara pengucapannya. Jadi pengucapan mereka yang salah ini, mereka sama dengan huruf dot sebelumnya, tapi di sini kekurangan mereka tidak menebalkan atau tidak mengangkat ke atas, tekanannya ke bawah. Ini yang salah. Ini yang kurang mereka. Tidak mengangkat juga tidak menekan ke bawah, sehingga bunyinya itu tidak ada pantulan yang keras atau deras. Kemudian berikutnya ini contoh daripada kesalahan do. Contohnya do dengan memonyongkan dua bibir juga. Ini yang salah. Ada juga yang mengucapkannya seperti ini, bo, terlalu tebalnya hanya dari ujung lidah dan dua bibir ya. Kadang juga tertutup, pangkal lidah tertutup sehingga lari ke hidung, lari ke hidung seperti itu. Ini yang salah. Baik, masuk kepada huruf za dan sa. Kemudian huruf ini, huruf sa atau za, terlalu contohnya pada sa terlalu intisar hingga hampir menyamai huruf sya, tidak menipiskan, contohnya so seakan-akan masuk pada huruf so. Kemudian terlalu menekan, jadinya juga salah, tidak ada hamesnya ataupun kurang hamesnya, contohnya so seakan-akan ada suara o ataupun memonyongkan dua bibir, juga ini terjadi kesalahan. Kemudian za pun hampir sama dengan posisi kesalahan pada huruf sa. Di antaranya kesalahan ini terjadi penutupan za, terlalu tebal hingga tertutup, itu pun salah. Kadang lari kepada hidung menutup pangkal sehingga terjadinya pembongkaran, penutupan, bukan pembongkaran, larinya ke hidung seperti itu. Contohnya za atau terlalu tipis menyamai huruf sa, za. Orang timur sana ya, saya kebetulan orang Bugis, cara pengucapan mereka itu pada za izazul ya, dibaca isasu. Nah ini hampir menyamai dengan huruf sa. Kemudian huruf dha ini tidak menempelkan
pangkal lidah ataupun tengah dan ujung lidah. Tapi kadang kita ini membujikannya seakan-akan seperti huruf do. Ada yang bilang sama aja kayaknya kedengarannya. Tidak, kalau kita jeli maka nampak sekali mana yang salah mana yang benar. Contoh yang salahnya ini do monyongkan dua bibir, atau memang menutup pangkal hingga lari ke hidung, atau seakan-akan terlalu besar karena dia ini tidak mampu mengucapkan huruf tebal sehingga terbantu dengan suara. Contohnya zo, membuat o bulat jadinya suaranya jadi o zo gitu. Jadi yang terjadi penggumpalan itu di dalam mulutnya seakan-akan bulat dan dua bibir keluar hingga ada pantulan suara zo seperti itu. Huruf shad, ya, kadang kita membaca seperti ini nih, short, menyebar macam huruf sya, ya, karena keberatan untuk mengucapkannya, tidak mengangkat pangkal ataupun tidak mengangkat ujung lidah, atau di ujung lidahnya ini hampir nyampe ke gusi belakang lidah, gusi paling bawah, atau ke atas atau ke tengah. Ini pun salah. Intinya jangan sampai ada kalimat tambahan atau alif lam mim atau tambahan o pada kalimat atau huruf-huruf yang dirasanya agak berat. Eko, ado, eso, seperti itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya terlalu tipis juga salah. Seperti itu pun salah. Baik, lanjut kepada huruf huruf dho. Huruf dho banyak salahnya di mana? Dia tidak meletakkan pangkal lidah di langit-langit bagian depan, atau bahasa Indonesianya secara makna di bagian belakang, dan ujung lidahnya ini ke atas, ya, dho, seakan-akan mirip dengan huruf to ataupun do. Nah, tapi dia ini ujung lidah itu keluar, ya, yang seperti itu. Baik, kemudian huruf to ini kadang juga tipis seperti ini bunyinya. To hampir menyamai huruf ta, tinggal nambah o jadi to, ya, Indonesia banget seperti itu. Nah, kadang terlalu tebal tu, ya, pu, jadi memonyongkan dua bibir sehingga terjadilah suara to, dan ini sangat salah, ya. Karena apa? Keberatan sehingga dibantu dengan gumpalan suara, terjadilah suara tebal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti tu, ya. Za juga terlalu tipis, hampir menyamai huruf sa. Sebaliknya tidak juga seperti itu, huruf sa tapi dibaca za. Nah, sama, ya, tempat pengeluarannya dengan huruf vo. Cuma di sini tidak menempelkan ujung pangkal lidah ke atas langit-langit bagian depan, atau bahasa Indonesianya belakang. Nah, datar saja. Cuma ada perbedaan pada sifat, ya, huruf zal sama huruf sa. Baik, seperti itu. Pengucapan yang salah pada za yaitu hampir mirip kepada huruf zai. Za. Kalau orang Jawa Barat bilangnya za itu ja. Kenapa? Pangkal lidah ataupun tengahnya naik ke atas, walaupun di ujung lidah keluar. Lagi-lagi yang salah, ujung lidah tidak keluar daripada ujung gigi atas ataupun paling bawah, za. Nah, tidak keluar, ya. Baik, begitu juga huruf sa, ya, tidak ada keluar hamas sedikit pun, jadi bunyinya ta, seakan-akan huruf ta bunyi, seakan-akan bunyi huruf ta. Ini pun salah. Kemudian berikutnya, bagaimana pengucapan huruf fa? Biasanya kita tidak mengikuti alur bahasa daerah, ya. Yang salah begini,
pa, dua bibir sama-sama menyentuh atau menutup sehingga terjadinya pa, kayak pa. Kalau orang Arab nggak ada kayak gitu ya, adanya ujung gigi atas menempel ke bibir bawah. Intinya yang salah pa atau po atau pe, nah, sama ya kayak gitu. Kemudian wawu yang bukan mat ya, menyongkan dua bibir, au, atau wa, yaitu sedikit naik ya, sedikit naik bagian pangkal tapi tidak banget, sehingga terjadilah wawunya ini terdorong keluar tapi dimonyongkan. Kalau wawu tidak monyong itu sudah salah, sudah salah ya. Contoh yang salah, wow tidak mainkan dua bibir, wow, atau wow terlalu lemah juga salah. Kemudian mim dengung sama menutup, ngangkat juga bagian pangkal lidah itu sehingga dua bibir tertutup, lari dari belakang mizmar paku atau jarum belakang lari ke hidung, agak kedengar dengung atau sengung. Kemudian huruf ba ini agak keras sedikit penutupan dua bibir sehingga ketika gumpalan sudah bulat keluarlah ab keluar tapi tidak keras. Mereka mengucapkan yang salah seperti ini, ba terlalu menutup sehingga terlalu keras bunyinya. Ada juga yang terlalu lembek, ba. Nah, itu yang salah. Pun huruf nun ini sama ya, menutup bagian belakang atau mengangkat bagian belakang pangkal lidah. An tidak menutup ya, tapi ada sedikit keluar sana, keluar dari belakang mizmar paku atau jarum belakang lidah lari ke hidung sehingga terdengar dengung ataupun samar gitu. Jangan sampai nun ini ujung lidah keluar sedikit ke garis gigi bagian luar sehingga nun, nah ini yang salah ya, nun ini yang salah. Yang benar di belakang gusi tetap ya, di belakang gusi ujung lidah. Kemudian huruf mim ini tidak juga terlalu deras ya, tidak terlalu deras, pun sama dari rongga pipa mulut ini keluar dari belakang mizmar paku bagian belakang sehingga terjadilah dengung atau sengong ke hidung ya, seperti itu. Adapun yang kesalahannya ya banyak, diantaranya mo terlalu tebal, ma terlalu tipis, atau emma ditekan dua kali, amma terlalu tebal, emma